Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berdoa, sudah memuji-muji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab saudara. Kalau saudara mau menulis, siapkan catatan-catatan saudara untuk mencatat setiap pelajaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, mari kita segera membuka Alkitab yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 28. Sekali lagi, Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Puji Tuhan. Kita akan menyambung pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan begini, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita akan sambung dengan firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Ya. Markus pasal 11 ayat 23. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Haleluya. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, bagaimana kita bisa melihat ada satu ketakutan, ada satu kebimbangan yang justru saya katakan pasti merugikan diri kita sendiri. Ya, orang yang mengalami ketakutan, orang yang mengalami kebimbangan, yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan firman Tuhan atau bandingkan dengan Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan begini, "Hendaklah ia meminta dalam iman, ya, dan sama sekali jangan bimbang." Ya, minta dengan iman dan jangan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, kata Alkitab, sama dengan gelombang laut. Ya, gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 bilang begini, "Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Nah, itu ya.
Jadi kita melihat bahwa orang yang mengalami ketakutan, kebimbangan, ya, dia harus berdoa kepada Tuhan, dia harus meminta kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, ya. Sebab itu Alkitab berkata dalam Lukas pasal 8 ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Nah, hari ini saya akan membangkitkan iman saudara dalam mengiring kepada Tuhan. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya mau katakan buat kita pada hari ini sebagai renungan buat kita, bahwa iman dan ketakutan, perhatikan, iman dan ketakutan serta kebimbangan tidaklah pernah berjalan bersama, ya. Iman, kebimbangan, ketakutan, dia tidak pernah berjalan bersama. Sebab kalau ada iman, pasti ketakutan, kebimbangan menyingkir. Asal ada iman, kebimbangan, ketakutan menyingkir. Sebaliknya, di mana ada kebimbangan, iman pun akan segera menyingkir. Nah, sekarang pilihan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada di mana? Kita sedang punya iman, kita sedang berkata dengan iman itu, agar supaya kebimbangan, ketakutan yang sedang kita alami, yang Bapak Ibu Saudara rasakan, akan menyingkir. Atau sebaliknya, apakah kebimbangan, kekhawatiran itu jauh lebih besar daripada iman yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar, kita perlu tahu bahwa kerugian dari ketakutan dan kebimbangan, apa saja ketakutan dan kebimbangan itu, kerugiannya apa? Mengusir iman. Kalau sudah dipenuhi ketakutan, dipenuhi kebimbangan, iman itu akan lari, iman akan tinggalkan. Yang berikut, kalau ketakutan dan kebimbangan sudah memenuhi dalam setiap kita, itu akan merusak pikiran sehat kita, akan mengganggu, ya, dia akan merusak. Dan yang ketiga saya katakan, kalau ketakutan, kebimbangan itu sudah merusak, sudah membuat pikiran kita tidak pada bagian yang sesungguhnya, dia akan mencabut damai sejahtera itu, ya. Dan yang terakhir, bukan cuma itu, pergaulan kita, ya, pergaulan keluarga, dia pasti hancurkan. Sebab apa? Ada ketakutan dan kebimbangan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang yang kuat. Mengapa seorang yang hidup dalam ketakutan dan kebimbangan itu, ya? Mengapa ada orang yang seperti itu? Itu jadi pertanyaannya. Apakah karena beratnya masalah dan persoalan hidup serta besarnya tantangan yang harus dilewati? Jawaban dengan tegas kita harus berkata, tidak. Ya. Bukan itu jawabannya. Nah, oleh sebab itu, apa? Atau lalu kenapa kita harus berkata yang lebih lagi daripada itu? Karena kita sedang mengentertain, ya, sesuatu, tuduhan serta intimidasi iblis, ya. Jangan biarkan itu terjadi. Mengapa seorang hidup dalam ketakutan dan kebimbangan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kalau orang hidup dalam ketakutan dan kebimbangan, itu dia sedang diintimidasi oleh iblis, ya. Lalu kenapa kita harus menjadi orang yang kuat? Karena orang yang diintimidasi oleh iblis, karena bekal firman Tuhan tidak cukup, ya. Kalau bekal firman Tuhan tidak cukup, ini berbahaya. Bagaimana kita bisa berkata dengan iman yang kita sudah baca tadi, gunung beranjak,
Atau saya bisa terjemahkan dengan bahasa kita sehari-hari. Persoalan kita, masalah kita. Kita mau berkata, pergi, tinggalkan segala kekhawatiran kita. Tapi kalau kita tidak cukup firman dalam hidup ini, bagaimana kita bisa mau melakukan itu? Atau kenapa orang percaya, orang yang di dalam Tuhan tetap dipenuhi dengan ketakutan dan kebimbangan? Karena yang berikut saya mau katakan, karena terlalu fokus terhadap masalah ini. Jadi jangan fokus terhadap masalah. Anak Tuhan, orang percaya, mari ada masalah, ada kebimbangan, ada keraguan, ada ketakutan dalam hidupmu. Tetapi jangan fokus terhadap masalahmu. Sebab kalau kita fokus terhadap masalah, ketakutan itu, kebimbangan itu akan semakin hari semakin besar. Ya, kita fokus dengan masalah itu dia. Oleh sebab itu mari, saya sudah katakan tadi, Yesus juga sudah berkata, dengan iman itu pula kita akan keluar dari masalah ini. Dengan kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan, ya, kita punya iman yang kokoh kepada Tuhan, sehingga kita akan mampu dan kita bisa keluar dari persoalan yang kita sedang hadapi. Ya, itu sebabnya orang-orang yang hidup dalam ketakutan dan kebimbangan, dia akan seperti yang saya mau katakan, tidak menyadari siapa kita di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam ketakutan dan kebimbangan, dia lupa kalau dia hidup di dalam Kristus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan buat kita, mari yakinkanlah bahwa Kristus tetap ada dalam hidupmu. Dia tetap memerintah dalam setiap hidupmu. Sehingga segala kekhawatiran, segala ketakutan yang terus datang dalam hidup kita, hidup saudara, dia akan lari. Sebab di mana ada iman, sekali lagi saya katakan, kebimbangan dan ketakutan akan pergi. Tetapi kalau saudara membesarkan ketakutan, kebimbangan itu tadi, iman akan tinggalkan. Harus sadar saudara, bahwa kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita menyadari siapa kita di dalam Kristus. Kita yang hidup di dalam Tuhan. Ya, atau berikut saya mau katakan, karena kita lupa akan janji Tuhan. Ya, orang yang mengalami ketakutan, orang yang mengalami kebimbangan karena lupa akan janji Tuhan. Bukankah Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ya, firman Tuhan kita sudah dengarkan bersama, bahwa hidup dalam ketakutan sebetulnya sedang mengurangi kadar iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini diingatkan, mari jangan lupa akan janji Tuhan. Jangan melupakan. Ya, banyak janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara-saudara nikmati sampai hari ini. Ya, kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita dibodohi oleh apa? Cara berpikir kita. Ya, iblis membodohi cara berpikir kita. Kalau pikiran kita sudah dibodohi oleh iblis, sehingga kesimpulan logika kita justru memikirkan persoalan, tidak sedang memikirkan ada Yesus, ada iman dalam hidup saya. Ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu kita pelajari, bahwa hidup di dalam Tuhan, kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Ya, supaya hidup kita terus berarti bagi Tuhan. Ada berapa banyak orang yang tinggalkan Tuhan, ya, karena dia merasa kebingungan, dia merasa banyak khawatir akan hidupnya, ya, kehidupan rumah tangganya, keberadaan ekonominya, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Ini yang barusan saya katakan tadi. Karena cara berpikir, logika berpikirnya sudah dirusak oleh iblis, sudah dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Sekali lagi saya mau katakan juga buat kita, karena khawatir dengan resiko iman, sehingga cenderung berpikir jalan kompromi.
ya, khawatir dengan risiko iman itu, cenderung berpikir dengan jalan-jalan kompromi. Itu saudara. Kalau kita sudah punya pemikiran yang cenderung khawatir, cenderung ketakutan, cenderung mengalami persoalan yang masalah terus mengimpit, apapun yang kita katakan seolah-olah itu tidak ada gunanya, cenderung kompromi dengan jalan-jalan iblis, dengan saya mau katakan resiko-resiko, bahkan iman itu kita abaikan begitu saja, sehingga kita tidak mau melihat sesungguhnya di balik iman itu ada karya Kristus sedang bekerja buat kita. Saudara harus percaya dalam kondisi situasi hari-hari ini, ya, siapa yang tidak takut? Semua manusia, ya, mengalami ketakutan, ya, dengan adanya pandemi corona, ya, virus corona 19 ini. Tetapi hari ini kita dengar firman Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh bahwa kalau kita meletakkan kekhawatiran itu, ketakutan itu di dalam Kristus Yesus, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, saya percaya dan yakin saudara, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi jalan keluar buat saya dan saudara. Jangan pernah kita kompromi dengan duniawi. Jangan kita pernah kompromi dengan tawaran iblis dalam hidup ini. Mari bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Karena dengan iman itulah kita mengalahkan semua hal-hal negatif dalam hidup kita. Itu sebabnya Roma pasal 14 ayat 23 berkata begini, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, lihat. Segala sesuatu yang tidak didasarkan iman adalah dosa. Maka lakukan semuanya itu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan itu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya terlalu yakin saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Kita boleh diingatkan kembali oleh Tuhan. Situasi boleh tidak menentu. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, yakinlah dengan iman bahwa Yesus sanggup menolong saya dan saudara. Yesus sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita. 3 bulan terakhir ini saudaraku, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ada di rumah. Tetapi kalau sampai hari ini kita ada, kita sehat, kita diberkati, kita bisa makan dan minum, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Makanya saya mau katakan buat kita hari ini, jangan kita dikerubungi atau dilingkupi oleh rasa takut dan rasa bimbang hanya karena 1 dan 2 hal dalam hidup ini. Tetapi biarlah iman kita kepada Tuhan, kita bangkitkan kepada Tuhan, agar supaya kita terus melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Agar supaya hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua semakin berarti di hadapan Tuhan. Percaya saudara, kalau orang lain ditolong oleh Tuhan, saudara harus berkata, saya juga, kita semua akan ditolong oleh Tuhan. Kita semua dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara yang mulai kurang iman kepada Tuhan, hari ini saya mau ingatkan buat kita, bangkitkan imanmu. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Lihat mujizat Tuhan. Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat di dalam situasi hari-hari ini. Waktu yang lalu saya sudah berkata buat kita, maukah Anda dipulihkan oleh Tuhan? Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, mari bangkitkan iman kepada Tuhan hari ini. Sehingga kita bisa melihat karya Allah yang besar. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Saudara, bulan-bulan berikut, saudara harus yakin bahwa kalau hari ini saya masih ditolong Tuhan, bulan berikut pun saya akan ditolong oleh Tuhan. Mungkin ada yang akan berdoa dalam hidup ini, pada waktu-waktu sekarang ini, saudara sedang berpikir, Tuhan, tahun ajaran baru sudah di depan mata. Bagaimana? Sekali lagi, mari ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita, agar supaya kita punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Sehingga di situasi seperti ini, saudaraku, kita tidak terhilang. Kita tidak menjadi orang yang tersesat, tetapi kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan.
Sebab itu hari ini saudara kasih dalam Tuhan, jika ada di antara kita yang mulai lemah, mulai tidak bersemangat, mulai tidak bergairah ikut Tuhan, hari ini saya dorong saudara, bangkitkan iman kepada Tuhan. Kalau orang lain sudah ditolong oleh Tuhan, saudara harus berkata dengan iman, saya juga akan ditolong oleh Tuhan. Kalau orang lain diberkati oleh Tuhan, saya juga diberkati oleh Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan yang besar, yang luar biasa. Sebab itu yakinkanlah setiap firman yang kita dengar hari ini. Jangan khawatir saudara, karena itulah Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati hidup saya dan saudara. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Lupakan semua ketakutan, lupakan semua kekhawatiran dalam hidup ini, tapi besarkan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan yang akan terjadi hari demi hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan terus memberkati, menolong, menguatkan kita dimanapun kita berada. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Libatkan Tuhan dalam keluargamu. Karena disitulah iman dalam mujizat Tuhan akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman pada hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Untuk kami tetap melihat ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Bangkitkan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus, agar supaya ketakutan, kebimbangan itu tidak ada dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami semua, sehingga kami punya semangat baru melihat situasi hari-hari ini. Kami terus berjalan dalam rencana Tuhan, kami berjalan dalam kebaikan Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Yang kita sudah dengar firman Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita terus menjaga diri agar supaya kita tetap sehat dan kuat. Di minggu-minggu berikut kita akan jumpa. Tuhan Yesus memberkati.